Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fedia Salabibah, kelas D1 dengan NIM 2255201179. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Laravel dari rental cards atau rental mobil. Nah, di sini saya menggunakan Laravel 11.9 dan PHP 8.2. Karena kalau misalkan kita ingin memakai Laravel 11, kita harus menginstal PHP 8.2. Lalu di sini saya menggunakan MySQL, terus database-nya itu rental cards, portnya itu 3306, AC itu 127.0.01. Nah, lalu kita lanjut aja ke sini, ke database-nya. Nah, ini nih, ini database-nya. Nah, ini database dari rental cards yang saya buat. Terus, lihat aja ke sini. Nah, lalu di follow link aja. Nah, di sini saya menggunakan template dari Laravel Bridge. Laravel Bridge ini tuh starter kit autentikasi yang ringan dan sederhana. Untuk aplikasi Laravel, dia juga menyediakan fitur-fitur seperti registrasi, login, verifikasi email, terus resiko sandi dan pengelolaan sandi. Nah, di sini penjelasannya nih. Penjelasan secara detail dari Laravel Bridge. Laravel Bridge is a minimal simple implementation of all Laravel authentication feature, including login, registration, password reset, email verification, and password confirmation. Nah, ini tampilan dari Laravel Bridge, ini tampilan registernya. So, kalau misalkan mau install Laravel Bridge ke sini, ini buat pasang Laravel Bridge-nya. Terus kita lanjut lagi sini. Ini register terlebih dahulu. Setelah itu masukkan nama saya, masukkan email, terus passwordnya misalkan di regis. Nah, ini udah masuk ke dashboardnya nih. Nah, ini rental cards-nya. Nah, ini data-data dari rental cards-nya. Coba di wallpaper dulu. Nih. Nah, bisa kita ke login, masukkan yang tadi kita itu. Login. Nah, ini kita pada dashboard, kita lihat datanya. Nah, ini data-datanya itu ada 3. Yang baru saya masukin itu ada 3. Itu ada brand, ada model, ada tahun, nomor polisi, harga. Di sini ada tambah data, edit, dan juga delete. Nah, di sini coba buat tambah data, misalkan brandnya itu Suzuki, modelnya itu R3. Misalkan masukkan tahunnya 2021. Misalkan nomor polisinya, misalkan yang ini. Terus harganya, saya itu memakai harganya di atas 50. Jadi coba pas aja. Nah, habis itu di submit. Nah, ini ganti misalkan, nah coba, nah udah bisa. Nah, kan add successful, biasanya kalau misalkan udah kayak gini itu di database-nya itu udah ada. Coba. Nah, ini yang ini Suzuki R3 2021, benar. Terus selanjutnya itu setelah ditambah, coba kita edit. Nah, misalkan di sini saya hanya ingin mengedit tahunnya aja, misalkan jadi 2024. Lalu kita update. Nah, di sini kan update successful. Kalau kita refresh, nah dia udah edit nih, jadi 2024, tadi kan 2021. Nah, selanjutnya itu coba di delete.
Nah, ini apakah kamu ingin menghapus data card ini? Oke. Nah, card deleted successful. Kita lihat di database-nya, lalu di refresh. Nah, ini udah nggak ada, jadi cuma 3 data doang. Tuh. Selanjutnya kita ke sini. Saya akan menjelaskan tentang apa nih yang PHP. Nah, pertama itu yang root research. Root research ini untuk autentikasi cards, jadi dia secara otomatis sudah membuat beberapa rute yang dihubungkan ke card controller ini. Terus jadi ya nggak usah kayak gini lagi nih, nggak usah kayak bikin-bikin ini lagi kalau misalnya mau lihat nih. Akan di sini lihat. Nah, nah ini root dari resource-nya nih. Ada card index, card start, card create, card show, card update, dan card destroy. Nah ini. Nah, selain itu ada middleware. Middleware itu ada yang out dan juga verified. Jadi kalau misalkan out ini tuh yang memastikan bahwa kalau pengguna ini tuh sudah terautentikasi yang bisa mengakses root ini. Jadi kalau misalkan pengguna ini tuh belum masuk, mereka bakal diarahin ke halaman login. Terus selanjutnya itu ada middleware verified. Kalau misalkan middleware verified ini yang memastikan bahwa pengguna udah memverifikasi alamat email sebelum dapat mengakses halaman ini. Nah, udah, terus selanjutnya ke car controller. Ke car controller pertama itu ada apa nih? Eh, public function yang ini nih. Public function ini. Nah, jadi kalau misalkan ini itu untuk mengambil semua data mobil dari database dan menampilkan view dengan data tersebut. Jadi car-nya ini tuh merujuk ke model car yang mewakili tabel dalam database-nya. Terus kalau misalkan let's ini, itu dia yang menambahkan clause atau kayak order by pada query buat mengurutkan hasil berdasarkan kolom create-nya itu. Jadi tuh kayak menurut, jadi kalau misalkan ada data baru, dia munculnya pertama. Kayak tadi kan udah tuh ada paginet. Kalau paginet itu kayak cara praktis yang dia membagi daftar yang banyak. Jadi kayak dibagi-bagi tuh kayak meringkas gitu. Misalkan ada beberapa halaman, misalkan ada 10, ada 50 gitu. Ada 50, habis itu di per halaman itu dibagi jadi 10-10. Jadi kayak dia tuh nampilinnya di setiap halaman itu cuma 10 item nih. Ini kan pengen itu kan 10. Jadi kayak ya 10 item. Terus hanya itu ada compact. Compact ini tuh fungsinya itu buat membuat daftar yang isinya itu variabel. Terus kita kasih namanya di sini tuh adalah cards. Jadi hmm, daftar itu punya item, terus kuncinya itu cards. Isinya itu data mobil yang tadi kita ambil dari database. Terus data ini kemudian tuh dikirim ke rental cars index nih ke sini, dikirim ke sini, abis itu supaya dipakai di sini gitu. Terus ada public function create. Kalau public function get ini untuk mengembalikan atau memunculkan tampilan view. Untuk memunculkan tampilan view yang berbeda di folder research atau di file create. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang buka halaman untuk menambahkan mobil baru, mereka akan melihat formulir untuk mengisi data mobil di halaman ini. Tuh. Terus ada public function store. Public function store ini fungsinya buat menyimpan data mobil baru ke database. Tuh, jadi ya ini yang ini nih buat menyimpan. Nah, habis itu yang ini kan nama fungsinya itu kan store. Terus kalau ininya kan yang requestnya ini tuh buat nangkep data yang dikirim dari formulir. Tuh, jadi di sini tuh kita cek dulu nih
kayak formulir itu sesuai dengan aturan nggak, kayak misalkan ininya harus teks, habis itu maksimal itu 255 kata, habis itu yang 20 itu harus unik, terus juga harganya harus di atas atau pokoknya minimalnya 50. Kalau misalkan dia enggak 50, nantinya dia bakal kembali lagi terus bakal menampilkan errornya itu gitu. Jadi ya harus sesuai. Terus hmm, yang public function sound, kalau misalkan public function sound ini itu biasanya buat menampilkan detail detailnya itu dari mobil. Jadi kan karena saya nggak pakai detail itu, jadi di sini nggak ada isinya gitu. Terus kalau misalkan yang function edit, kalau misalkan function edit ini buat menampilkan halaman formulir edit mobil. Jadi si card ini nih itu nangkep objek mobil yang mau diedit tuh. Nah, terus rating view. Nah, kalau misalkan yang ini tuh buat mengarahkan ke halaman edit yang ada di folder rental card-nya itu sambil bawa data mobil yang mau diedit tadi gitu. Jadi kalau misalkan yang ini tuh tadi fungsinya buat mengarahkan, eh kalau misalkan yang ini tuh dia fungsinya menangkap nih card ini. Kalau misalkan ini tuh fungsinya yang mengarahkan ke halaman edit. Tuh habis itu selanjutnya itu function update, public function update. Kalau misalkan public ini tuh buat memperbarui data mobil yang sudah ada gitu. Jadi ya diupdate. Pokoknya kalau misalkan ini ya diupdate. Terus kita ngebuat validasi data yang dikirim dari formulir. Kayak misalkan brand, model tuh juga harus sesuai dengan aturannya gitu loh. Pada diupdate tapi harus sesuai dengan aturannya. Terus kalau misalkan udah nanti udah lolos validasi, nanti tuh atribut mobil itu dengan data yang baru gitu. Jadi misalkan kita tadi kan ganti tahun 2024, jadi yang terupdate-nya ya 2024 itu aja gitu. Terus selanjutnya itu yang ini itu untuk menghapus, yang ini tuh untuk menghapus mobil dari database gitu. Jadi si ini kan gesture ini buat menghapus nih ini. Jadi si kelasnya ini menangkap objek yang mau dihapusnya tuh mana. Misalkan mau dihapus harganya atau mau dihapus brandnya gitu. Nah, udah selanjutnya ke authenticate nih. Kalau misalkan yang ini tuh ini buat ke halaman login, ini proses kayak buat menangani loginnya itu ada ini topatnya. Terus selanjutnya itu ke create. Nah, kalau misalkan create ini tuh dia mengarahkan ke car store ketika disubmit. Dia yang menyimpan data baru ke database nih. Terus lalu dia tuh berisi from input kayak brand, terus kayak model, terus kayak years, terus kayak nomor polis. Nah, terus yang error-errornya ini, kayak error-errornya itu buat menampilkan pesan kesalahan jika ada polis yang gagal atau kayak yang enggak sesuai. Nah, terus di sini tuh tombol buat mengirimkan data form ke server tuh. Terus selanjutnya itu ke edit blade. Kalau edit blade ini digunakan buat menampilkan form yang memungkinkan pengguna ingin mengedit data mobil yang ada. Jadi rootnya itu dia memerlukan ID kan ini scar ID-nya buat menentukan mobil yang mana yang akan diperbarui. Jadi root ini tuh biasanya didefinisikan di web, di file web PHP di sini nih, sini di mana tadi, pokoknya diedit lah tuh. Terus habis itu dia mengarah ke fungsi atau controller yang akan menangani pembaruan data gitu. Terus selanjutnya itu ada index. Nah, index ini yang paling atas nih, X app layout. Itu dia layout utama
buat aplikasi yang biasanya berisi struktur umum, halaman, kayak header, footer, sama sidebar. Nah, terus selanjutnya itu ini if session. Nah, ini tuh dia buat mengecek apakah ada pesan yang sukses di sesi gitu. Di sesi ini intinya ya gitulah. Dia buat mengecek suksesnya. Nah, ini tampilnya itu warna green. Nah, apa ini? Terus, nah, terus selanjutnya yang ini yang div class relatif ini tuh dia tampilan tombol buat menambah data nih kalau misalnya ini. Terus di sini nih yang for each. Nah, ini tuh looping untuk menampilkan setiap mobil dalam tabel. Terus selanjutnya tuh yang ini menampilkan navigasi untuk berpindah antara halaman-halaman daftar mobil. Nah, udah baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.